Salam sejahtera. Saudara-saudara, senang saya menemani Anda dalam program acara Sapaan Gembala. Bersama dengan saya, Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar, kita akan merenungkan sebuah tema berbicara pada diri sendiri. Dasar firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan adalah dari Mazmur 103 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Anda dapat menyiapkan Mazmur 103 ayat pertama sampai kelima. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami ada seperti sekarang kami berada. Kami bersyukur untuk hikmat karunia-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebagai ciptaan-Mu yang segambar dengan Engkau, kami diberikan karunia untuk tidak hanya bersyukur memandang segala ciptaan yang baik adanya, tetapi juga melihat kepada kedalaman batin diri kami sendiri. Tuhan sertai supaya kami memahami, mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai kelima, saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, manusia diberikan karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Tidak hanya diberikan nalar akal budi, tetapi manusia bisa berbicara pada dirinya sendiri. Saudara-saudara, ketika Anda dalam pergumulan, dalam beban yang berat, dalam kesulitan, kira-kira kalimat apa yang Anda katakan kepada diri sendiri? Ada banyak orang dalam pergumulan hidupnya, ketika mengalami kepahitan, berbicara pada diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang negatif. Malang amat sih aku. Bodoh sekali. Kok bisa begini? Kok ini terjadi padaku? Dan lain sebagainya. Sadar atau tidak, setiap peristiwa seringkali kita tanggapi dan kita bicara dengan diri sendiri. Namun belajar dari pemazmur, dari Daud, kita dapat melihat dalam berbagai pergumulan, Daud berbicara pada diri sendiri. Barangkali sepintas ayat yang kita baca, biasa saja. Tapi ketika saya merenungkan dan saya mengajak kita semua juga merenungkan kembali teks ini, menurut saya ada hal yang luar biasa. Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ini sebuah percakapan pada diri sendiri. Daud tidak sedang mengajak orang, tetapi ia mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara-saudara, kalau lihat dari teks ini, yang bertanggung jawab untuk mengajak kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama, bukan orang lain, bukan pendeta, bukan para aktivis gereja, tetapi yang paling bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Ayo mengajak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, segenap batinku, memuliakan namanya. Saudara-saudara, pernahkah dalam kehidupan kita memulai hari-hari kita, betapapun beratnya pergumulan kita mengajak kepada diri sendiri. Ayolah bangkit, hai Nanang. Bangkit jiwamu. Pujilah Tuhan dengan segenap batinmu. Saudara-saudara, ini akan menolong kita untuk melihat segala kebaikan Tuhan. Kalau hidup kita pada saat ini, Tuhan izinkan penuh dengan pergumulan, beban hidup yang berat. Pertama-tama, Anda dan saya diajak untuk kembali belajar dari pemazmur ini. Mari kita ajak jiwa kita, diri kita, untuk melihat segala kebaikan Tuhan. Pemazmur mendaftarkan ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Ia mengajak kita untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan itu. Pertama-tama dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus, bukti konkret yang nyata bahwa ia telah menghapus dosa kita. Ia telah menebus segala dosa kita. Lalu kemudian pemazmur juga mengajak kita untuk melihat kembali betapa Tuhan telah memulihkan kita, menyembuhkan segala penyakit kita. Coba ingat masa lalu. Berapa kali Anda dan saya telah jatuh. Berapa kali Anda dan saya mengalami sakit, penyakit. Dan sampai hari ini, ketika ada seperti sekarang ini, itu semua Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Oleh karena itu, marilah kita biasakan diri berbicara kepada diri sendiri tentang hal-hal yang positif, tentang hal-hal yang indah. Hindarkan dan kalau bisa, singkirkan semua kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat yang bernada kutukan, kalimat-kalimat yang tidak indah untuk didengar. Jauhkan dalam diri kita. Saudara-saudara akan melihat dampaknya. Bahkan di tengah-tengah hal-hal yang menyulitkan, yang membuat kita menderita, Anda akan tetap melihat yang indah. Anda akan tetap mensyukuri berkat Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan kiranya menolong kami semua. Khususnya dalam masa-masa sulit. Untuk kami belajar berbicara dengan diri sendiri. Tentang hal-hal yang baik. Hal yang indah. Kasih karunia. Biarlah Tuhan menolong. Supaya hidup kami juga mengalami keindahan, mengalami kasih setia Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi.